Meter kombinasi mobil Toyota Calya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum para pemirsa semua, dimanapun berada. Semoga para pemirsa senantiasa dalam kondisi sehat, berlimpah rezeki, dan senantiasa mendapatkan rahmat yang banyak dari Allah. Amin. Dalam video kali ini, saya akan coba membantu menjelaskan sekilas tentang lampu-lampu yang ada pada meter kombinasi mobil Toyota Calya. Ini adalah lampu indikator power steering. Lampu ini akan menyala saat kunci kontak on dan akan mati saat mesin sudah hidup. Apabila mesin sudah hidup, lampu ini menyala atau berkedip. Ini menandakan ada masalah pada power steering. Terkadang disertai setir sangat berat saat dikemudikan. Hal ini bisa disebabkan oleh sikring EPS putus, kabel ada yang kendor, motor EPS rusak, atau lainnya. Lakukan kunjungan ke workshop atau dealer untuk melakukan pemeriksaan atau perbaikan. Berikutnya, ini adalah lampu indikator engine atau lampu indikator mesin. Lampu ini akan menyala saat kunci kontak on dan akan mati saat mesin sudah hidup. Apabila mobil sedang jalan atau mesin sudah hidup, lampu ini berkedip atau menyala. Ini menandakan ada gangguan pada sensor-sensor mesin. Bisa sensor oksigen, sensor crankshaft, sensor temperatur udara, atau lainnya. Kunjungi workshop atau dealer untuk melakukan diagnosa dan perbaikan agar kondisinya normal kembali. Akan tetapi, apabila lampu engine ini muncul akibat kita tanpa sengaja melakukan kesalahan pengoperasian atau habis melepas konektor sensor, maka coba lakukan riset sendiri dengan cara melepas terminal negatif aki atau melepas sikring UV selama 10 detik, lalu pasangkan kembali. Ini adalah lampu indikator ABS. Lampu ini akan menyala saat kunci kontak on dan akan mati saat mesin sudah hidup. ABS singkatan dari Anti-Lock Braking System, di mana fungsinya adalah mencegah roda-roda terkunci saat terjadi pengereman mendadak. Pada saat mobil jalan atau mesin sudah hidup, lampu indikator ini menyala, maka itu pertanda ada gangguan pada sistem ABS-nya. Biasanya, penyebabnya adalah kabel speed sensor yang di roda ada yang putus, atau memang speed sensornya sudah error, dan bisa juga dari ECU ABS-nya. Kunjungi workshop atau dealer untuk melakukan diagnosa atau perbaikan. Lalu, ini adalah indikator minyak rem. Ini akan menyala saat kunci kontak on dan mati saat mesin sudah hidup. Bila mesin sudah hidup, lampu indikator ini nyala. Biasanya disebabkan oleh volume minyak rem di tabung master rem berkurang banyak. Berkurangnya volume minyak rem pada tabung master rem biasanya disebabkan dua hal. Pertama, kampas rem ada yang tipis, atau kedua, hidrolik rem ada yang bocor. Lakukan pemeriksaan sistem rem depan belakang ke workshop atau dealer. Ini adalah lampu indikator temperatur mesin. Lampu ini akan menyala saat kunci kontak on dan mati saat mesin hidup. Apabila mesin sudah hidup atau mobil sedang jalan, lampu ini berkedip atau menyala. Ini menandakan ada gangguan pada sistem pendinginan mesin. Apabila lampu ini menyala saat kita dalam perjalanan, maka yang harus kita lakukan adalah segera menghentikan mobil
di tempat yang aman. Karena jika diteruskan berjalan, maka akan mengakibatkan mesin panas atau overheat. Silinder head akan melengkung, dan hal ini akan mengakibatkan resiko perbaikan dengan biaya yang besar. Setelah kita menghentikan mobil di tempat yang aman, buka kap mesin, biarkan mesin sampai benar-benar dingin, lalu periksa beberapa penyebabnya, yang diantaranya adalah air radiator kurang banyak, air radiator ada yang bocor, kipas pendingin radiator rusak atau mati, radiator mampet, dan lainnya. Apabila penyebabnya hanya air radiator yang kurang, tambahkan air radiator. Untuk kondisi darurat, bisa menggunakan air mineral. Setelah air radiator cukup, kita bisa melanjutkan perjalanan. Dan apabila penyebabnya berat, mintalah bantuan teknisi untuk melakukan perbaikan. Lalu, ini adalah lampu indikator oli mesin. Lampu ini akan menyala saat kunci kontak on dan mati saat mesin sudah hidup. Bila mesin sudah hidup, lampu ini menyala. Ini menandakan ada gangguan pada sistem pelumasan mesin. Apabila lampu indikator mesin ini menyala saat kita dalam perjalanan, kita harus segera menghentikan kendaraan di tempat yang aman, karena jika diteruskan akan mengakibatkan keausan yang fatal pada komponen bagian dalam mesin. Beberapa penyebab lampu ini menyala di antaranya: oli mesin kurang banyak, ada kebocoran oli yang parah di mesin, pompa oli mesin lemah, saluran oli mesin pada sistem pelumasan tersumbat, atau lainnya. Kunjungi workshop atau dealer untuk melakukan diagnosa dan perbaikan. Berikutnya, ini adalah lampu indikator aki atau baterai. Lampu ini akan menyala saat kunci kontak on dan mati saat mesin sudah hidup. Bila mesin sudah hidup, lampu ini menyala. Ini menandakan ada gangguan pada sistem pengisian aki atau charging system. Apabila lampu indikator aki ini menyala saat kita dalam perjalanan, maka yang harus kita lakukan adalah segera menghentikan kendaraan di tempat yang aman untuk melakukan pemeriksaan. Karena jika perjalanan diteruskan, maka aki akan kehabisan strom dan mobil akan mogok. Beberapa penyebab lampu indikator aki menyala, di antaranya adalah kabel pada terminal aki kendor, air aki kurang banyak, dinamo pengisian aki atau alternator rusak, tali kipas putus, sikring sistem pengisian putus, atau lainnya. Apabila penyebabnya ringan, lakukan perbaikan dan lanjutkan perjalanan. Tapi apabila penyebabnya berat, mintalah bantuan teknisi untuk melakukan perbaikan. Ini adalah lampu indikator rem parkir atau rem tangan. Lampu ini menyala saat kunci kontak on dan mati saat mesin sudah hidup. Akan tetapi ketika mesin hidup, tuas atau rem parkir ditarik atau diaktifkan, maka lampu indikator ini akan menyala. Bila mesin sudah hidup, rem parkir tidak diaktifkan, tapi lampu indikator parkir ini menyala, maka ada gangguan pada sistem rem parkir. Kunjungi workshop atau dealer untuk melakukan pemeriksaan atau perbaikan. Berikutnya, ini adalah lampu indikator airbag. Lampu ini menyala saat kunci kontak on dan mati saat mesin sudah hidup. Bila mesin sudah hidup, lampu ini menyala. Ini menandakan ada gangguan pada sistem airbag. Beberapa penyebab lampu indikator ini menyala, di antaranya ada sensor yang malfungsi atau kabel spiral putus. Lakukan pengecekan ke workshop atau dealer untuk perbaikan.
Ini adalah lampu indikator safety belt. Lampu indikator ini akan menyala saat kunci kontak on, pada saat mesin hidup, dan mobil jalan. Lampu ini akan tetap menyala atau berkedip, disertai bunyi di ruang kabin. Saat safety belt dipasang, lampu indikator akan mati. Apabila mobil sedang jalan, dan safety belt sudah terpasang, tapi lampu indikator ini tetap menyala atau berkedip, ini pertanda ada gangguan pada sistem safety belt. Kunjungi dealer atau workshop untuk melakukan pemeriksaan dan perbaikan. Ini adalah lampu indikator pintu. Lampu ini akan menyala hanya apabila ada pintu yang terbuka atau kurang rapat, baik kunci kontak terpasang ataupun terlepas. Apabila semua pintu termasuk pintu bagasi sudah tertutup rapat, lampu indikator ini menyala. Ada kemungkinan switch pintu ada yang error. Ini adalah lampu indikator Eco. Lampu ini akan menyala pada saat kita mengendarai mobil dengan RPM atau gas di bawah 3000 dan akan mati bila jarum RPM di atas 3000. Pada saat lampu ini menyala, ini menandakan konsumsi bahan bakar dalam kondisi relatif irit. Lampu indikator Eco dapat disetel aktif atau non-aktif. Berikut caranya. Tekan dam tahan saat reset. Kemudian, ini adalah tombol untuk mengatur jam. Ini tombol untuk mengatur menit. Dan ini tombol selektor untuk membaca informasi, odometer, trip meter, jarak tempuh yang bisa dicapai dengan jumlah bensin tersisa di tangki bahan bakar, dan lainnya. Trip A dan Trip B berfungsi untuk mengukur jarak dari satu tempat ke tempat berikutnya. Tekan dan tahan tombol saat mau mereset trip meter ke posisi 0. Average adalah informasi tentang rata-rata konsumsi jumlah liter bahan bakar terpakai per kilometer. Range adalah informasi tentang perkiraan jarak yang bisa ditempuh dengan sisa bahan bakar yang ada di dalam tangki bahan bakar. Dan kilometer adalah jarak yang sudah ditempuh oleh mobil dari baru hingga saat terkini. Dan ini untuk patokan servis dan ganti oli. Kemudian, ini adalah indikator lampu kabut menyala. Ini lampu indikator jauh atau lampu dim menyala. Dan ini lampu indikator sen kanan. Ini indikator lampu sen kiri. Dan ini jarum indikator kecepatan. Dan ini adalah lampu indikator immobilizer. Lampu ini akan berkedip saat kunci kontak dilepas atau saat alarm diaktifkan. Saat lampu ini berkedip, ini menandakan sistem immobilizer atau sistem anti-maling aktif dan mobil tidak akan bisa dihidupkan bila menggunakan bukan kunci aslinya. Baiklah para pemirsa semua, dimanapun berada, demikian sekilas penjelasan dari saya tentang beberapa indikator yang ada pada meter kombinasi mobil Toyota Calya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Barokallah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.